Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'hum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanallah, sebuah catatan hidup, sebuah pengalaman hidup. Ada yang baik, ada yang buruk. Namun sudah semestinya ana pribadi meninggalkan perkara-perkara buruk dalam kehidupan ini dan memperbaikinya sesuai perintah Allah Azza wa Jalla dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perjalanan hijrah ana dalam sebuah majelis ilmu, seringkali ana mendengar sebuah nasihat. Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah, pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dahulu ana taunya salam itu hanya sekedar formalitas. Antara kita dengan keluarga atau teman, kita terbiasa hanya mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tanpa memaknai apa artinya. Nah, setelah mempelajari dan mengikuti majelis ilmu, ternyata yang namanya salam itu mempunyai makna yang jauh lebih dalam. Dia bisa menjadi sebuah doa, dia pun juga bisa menjadi sebuah pintu keberkahan. Contohnya ketika kita sholat di masjid, setelah sholat biasanya kita hanya lewat-lewat orang, nggak mengucapkan salam. Tapi kalau kita dengan tulus mengucapkan salam, dan itu akan menimbulkan perbincangan antara kita akan menanyakan kabar mereka, mereka juga akan menanyakan kabar kita, sehingga kita akan semakin mengenal lingkungan kita dan semakin, insya Allah semakin sayang. Dan kalau kita udah saling mengenal, kita akan mengetahui kesulitan mereka, kebutuhan mereka, dan itu akan membuat kita menjadi sebuah masyarakat yang saling mengikat dan kuat. Insya Allah dengan kita semakin mengenal tetangga kita dan membantu mereka, insya Allah dengan itu pintu berkah dari Allah akan turun kepada kita, insya Allah. Amin. Nah, karena anak sendiri juga adalah fakir ilmu dan belum memahami sepenuhnya tentang adab salam, sekarang anak akan mencoba menghubungi Ustadz Abdullah Roy. Beliau adalah pengisi kajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi. Ana akan mencoba menghubungi beliau terkait dengan adab salam. Alhamdulillah sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sehat, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan, Uki. Alhamdulillah, kita di Jember baik-baik saja. Kita sekeluarga alhamdulillah baik, dengan penjagaan dari Allah SWT dan taufik dari Allah. Gimana antum di Bandung? Sekeluarga baik-baik saja insya Allah ya. Allah yahfadukum. Alhamdulillah anak baik-baik aja Ustadz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Gimana, ada yang ingin disampaikan? Tafadhal. Ini Ustadz Afwan, anak ini pengen menanyakan terkait dengan adab salam. Sebenarnya bagaimana sih ilmunya tentang adab salam itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Dan sebelumnya jazakumullah khairan atas telepon antum dan sapaan antum, Uki. Dan terkait dengan pertanyaan antum kali ini tentang masalah adab salam ya, maka ini adalah pertanyaan yang penting sekali, karena memang masalah salam ini adalah amalan yang setiap hari dan hampir setiap hari kita nggak lepas dari amalan ini. Kita bertemu dengan orang juga bertemu dengan kita. Bagaimana cara mengucapkan salam, ya, kemudian bagaimana cara menjawab salam. Ini memang perkara yang
seorang muslim dan juga muslimah sebaiknya dia mengetahui tentang adab-adabnya. Cuma sebelum menjawab apa yang tadi antum tanyakan ya tentang masalah adab-adab salam, ana ingatkan di sini tentang masalah keutamaan salam terlebih dahulu. Dan juga keutamaan menyebarkan salam. Dua hadis saja yang ingin ana sampaikan. Semoga ini menjadi pembuka ya untuk mengetahui lebih banyak tentang adab-adab salam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga ya? Nabi mengatakan, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Syarat untuk masuk surga beriman. Bagaimana supaya kita mewujudkan keimanan? Dengan cara saling mencintai satu dengan yang lain di antara kita. Awal adullukum, kata beliau, ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Ini beliau menawarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu, yang tentunya mereka adalah orang yang paling semangat dan kita juga bersama mereka untuk mendapatkan surganya Allah SWT. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Kalau saling mencintai maka barulah terwujud keimanan. Dan kalau terwujud keimanan barulah seseorang bisa masuk surganya Allah SWT. Apa kata beliau? Afshus salama bainakum. Hendaklah kalian menyebarkan salam di antara kalian. Subhanallah. Jadi menyebarkan salam ini adalah sebab terjadinya rasa cinta di antara kita sesama orang Islam. Lihat bagaimana hubungan antara menyebarkan salam dengan masuk ke dalam surga Allah SWT. Tentunya ini adalah keutamaan yang besar. Dan itu bukan sesuatu yang berat bagi seseorang hanya mengatakan assalamualaikum, mengatakan assalamualaikum warahmatullah, atau mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dari 1 menit, cuma beberapa detik. Dan bukan sesuatu yang memberatkan bagi kita. Tapi ini merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah SWT. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, yang juga menunjukkan tentang keutamaan salam. Suatu saat Nabi SAW pernah beliau berada di sebuah majelis. Kemudian datang seorang sahabat Nabi SAW dan beliau mengatakan atau mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nabi pun SAW membalas ucapan salam tersebut. Kemudian laki-laki ini duduk dan Nabi mengatakan ashrun, 10. Datang yang kedua, kemudian dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Nabi pun SAW membalas dan duduklah laki-laki tersebut dan beliau mengatakan ishruna, 20. Datang yang ketiga dan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi SAW membalas. Kemudian duduklah laki-laki tadi dan Nabi SAW mengatakan 30. Apa maksud ucapan beliau? 10,
20, 30. Ini adalah pahala yang didapatkan oleh orang yang salam tadi. Sesuai dengan salam yang dia ucapkan, maka disitulah jumlah pahala yang akan dia dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 3 kata. Assalam, kemudian rahmatullah, kemudian barakatullah. Ada keselamatan, kemudian rahmat, kemudian berkah. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum saja, maka kita mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita tambah assalamualaikum warahmatullah, berarti ada 2, keselamatan dan juga rahmat, maka kita mendapatkan 20. Kalau kita tambah dengan wabarakatuhu, maka menjadi 3, yaitu 3 kata, keselamatan, rahmat dan juga berkah, sehingga seseorang mendapatkan 30 kebaikan. Jadi ini bukan hanya sekedar kata yang diucapkan dan seperti yang antum atau yang diyakini oleh sebagian ya, bahwa ini hanyalah sekedar ucapan yang diucapkan ketika bertemu, tidak ada maknanya. Kalau kita mengucapkan ucapan itu dan kita mengetahui pahalanya dan meniatkan itu, mengharapkan pahala dari Allah, maka itu adalah amal soleh yang seseorang diberikan pahala dengannya. Nah, ini sekedar pembukaan supaya antum ya semakin semangat ya dengan penyebutan hadis tadi untuk mengetahui bagaimana sebenarnya adab yang diajarkan di dalam Islam di dalam masalah salam ini. Nah, pertanyaan antum yang pertama tadi adalah tentang masalah adab salam. Bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kepada kita adab salam ini. Secara singkat, di antara adab salam itu yang pertama, salam ini diucapkan kapan? Salam ini diucapkan ketika kita bertemu dengan seorang muslim. Dan pertemuan di sini bisa pertemuan secara fisik. Antum bertemu misalnya di jalan ya, atau di toko misalnya. Ini berarti fisik ketemu fisik. Ini dinamakan dengan ya pertemuan secara hakiki ya. Di sana juga ada pertemuan secara maknawi. Dia tidak bertemu secara langsung di jalan atau di tempat yang nyata, tapi dia bertemu di WA misalnya. Antum ingin ngobrol dengan seseorang, maka antum juga disunahkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum, antum tulis di WA. Karena ini juga dinamakan dengan pertemuan, meskipun dia adalah pertemuan yang maknawi. Taib. Kemudian salam ini di antara adabnya, kita mengucapkan salam ini kepada seorang muslim, bukan kepada orang yang kafir. Hanya orang muslim saja yang kita memulai salam kepada mereka. Adapun orang yang di luar Islam, baik itu adalah ahlul kitab maupun orang-orang musyrikin, maka tidak boleh kita memulai salam kepada mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam atau bisalam. Janganlah kalian memulai orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Nah, ini perhatikan karena kita hidup di negara yang bukan hanya orang Islam saja di sini. Ya, jadi salam hanya kita sampaikan kepada orang muslim saja, bukan kepada selain muslim. Kecuali kalau mereka yang memulai. Kalau mereka yang memulai, karena ada sebagian mereka yang mungkin Allahu a'lam, apakah sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh mengatakan assalamualaikum ketika bertemu dengan kita. Atau di WA misalnya dia mengatakan assalamualaikum. Maka dalam keadaan seperti ini kita menjawab dengan mengatakan wa'alaikum.
Kita menjawab dengan wa'alaikum. Tidak perlu kita mengatakan wa'alaikumussalam. Kita mengatakan wa'alaikum. Kecuali kalau memang kita tahu itu adalah dia mengucapkan assalamualaikum. Memang ada kata assalam di sini. Maka silakan kita mengatakan wa'alaikumussalam. Ya, tapi kalau kita ragu-ragu, dia mengatakan assalamualaikum atau mengatakan assamualaikum, lamnya diilangi. Karena maknanya jadi beda. Kalau lamnya diilangi, ini berarti dia mendoakan kejelekan kepada kita. Ini dalam keadaan seperti itu ya kita mengatakan wa'alaikum saja. Tapi kalau jelas dia mengatakan assalamualaikum, maka kita mengatakan wa'alaikumussalam. Ini berdasarkan firman Allah, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian dihormati dengan sebuah penghormatan, maka hendaklah kalian balas dengan yang lebih baik atau yang semisal. Itu adab yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara adab dalam mengucapkan salam ini, Ukia, semoga masih konsen ini. Ya, adalah anak kecil atau yang lebih muda itu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan yusallimur rakibu 'alal mashi. Orang yang naik kendaraan itu mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki. Apa faedahnya di sini, manfaatnya? Karena ini diantaranya adalah untuk menghilangkan kesombongan. Orang yang naik sedan mewah misalnya, seorang muslim kemudian berpapasan dengan seorang muslim yang berjalan kaki, maka jangan sampai dia lewat begitu saja tanpa mengucapkan salam kepada seorang muslim tadi, karena di dalam dirinya ada kesombongan dan seterusnya. Nah, adab ini tentunya di antara faedahnya adalah menghilangkan ketakabburan, kesombongan yang ada dalam diri seseorang. Dia buka sebentar jendelanya kemudian mengucapkan assalamualaikum. Ini pemandangan yang indah yang demikian. Kemudian beliau mengatakan wal mashi 'alal qa'id. Orang yang berjalan kaki itu mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Kita berjalan, kemudian di sana ada orang yang sedang duduk di pinggir jalan. Maka siapa yang mengucapkan salam? Yang afdal adalah yang berjalan, itulah yang mengucapkan salam. Wal qalilu 'alal katsir. Yang sedikit dia mengucapkan salam kepada yang banyak. Satu orang, maka dialah yang mengucapkan salam kepada orang banyak. Ini dalam sebuah hadis. Kemudian dalam riwayat yang lain beliau mengatakan yusallimus saghiru 'alal kabir. Yang muda, yang kecil itu mengucapkan salam kepada yang besar. Wal marru 'alal qa'id. Yang lewat mengucapkan salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Yang sedikit dialah yang mengucapkan salam kepada yang besar. Baik, sekarang kalau misalnya ternyata yang berjalan kaki dia mengucapkan salam kepada yang berkendaraan, boleh atau tidak? Boleh. Dan tidak kita katakan dia atau yang naik kendaraan kemudian berdosa, tidak. Tapi dia kedahuluan. Ya, kalau ingin melaksanakan seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, kita yang naik kendaraan harusnya mendahului. Tapi seandainya yang duduk dia yang mengucapkan salam kepada yang berdiri, atau yang besar mengucapkan salam kepada yang lebih muda, tidak masalah. Sekarang kalau sama-sama naik kendaraan misalnya, bagaimana? Siapa yang terlebih dahulu mengucapkan salam? Nah, kalau misalnya dari berbagai segi sama-sama naik kendaraan, usianya juga sebaya, sama dalam
banyak segi. Maka dalam keadaan demikian, yang mengucapkan salam pertama kali itulah yang lebih besar pahalanya. Ya, kita berlomba siapa yang mendapatkan pahala yang lebih besar. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna awlan nas billahi man bada'a bisalam. Orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang mulai dengan salam. Jadi kalau memang sama-sama naik kendaraan, sama-sama naik sepeda, ya kita berlomba siapa di antara kita yang lebih dahulu mengucapkan salam. Di antara adabnya adalah jangan kita, kalau misalnya kita bertemu dengan beberapa orang, jangan kita mengkhususkan salam ini hanya untuk sebagian mereka. Adabnya kita ucapkan salam untuk semuanya. Assalamualaikum. Ya, meskipun di situ mungkin ada seorang guru, ada murid-muridnya. Bagaimana adabnya? Kita ucapkan salam untuk semuanya. Jangan kita hanya mengkhususkan untuk gurunya saja misalnya. Kita katakan assalamualaikum untuk semuanya. Jangan hanya mengatakan assalamualaikum ya ustaz atau assalamualaikum ya syekh, sementara yang lain tidak diucapkan salam. Apalagi kalau mereka sama-sama sebaya misalnya, teman-teman sebaya, dan kemudian kita hanya mengkhususkan mengucapkan salam untuk sebagian. Ini sesuatu yang mungkin menyakitkan hati bagi yang lain. Jadi semuanya kita ucapkan salam. Dan tentunya semakin banyak, semakin besar pahalanya daripada kita hanya mengucapkan salam untuk satu orang saja. Kemudian juga mengucapkan salam itu dengan lemah lembut. Ya, lemah lembut dengan kesungguhan, dengan lemah lembut, dengan merendahkan suara. Jangan kita mengucapkan salam dan cara mengucapkan salamnya dengan kasar. Ya, karena itu kan isinya doa. Doa harusnya diucapkan dengan kesungguhan. Kita mendoakan orang lain, jangan kita mengucapkan salam dengan suara yang kasar. Misalnya mengatakan assalamualaikum atau yang serupa. Nah, ini yang demikian kurang pasnya. Jadi kita mengucapkan salam dengan lemah lembut dan dengan merendahkan suara kita, dan harus kita sadari bahwasanya di dalamnya ada doa. Kemudian di antara adabnya, kalau kita ingin mengucapkan salam, ya kita mengucapkan salam kepada siapa saja. Kalau dia adalah orang Islam, kita ucapkan salam, baik kita kenal beliau atau kita tidak kenal. Antum tinggal di komplek misalnya, enggak semuanya antum kenal, tapi antum tahu dia adalah seorang muslim, maka antum ucapkan salam kepada beliau. Nah, ini berdasarkan sebuah hadis di mana seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Dia bertanya, "Ayyul islami khair?" Amalan Islam yang paling baik itu apa? Amalan di dalam Islam yang paling baik, yang paling afdal itu apa? Maka Nabi SAW mengatakan, "Antut'ima at-ta'am wa taqra'a as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif." Engkau memberikan makan dan engkau membaca salam kepada orang yang engkau tahu dan orang yang tidak engkau tahu. Ini adalah termasuk amalan yang paling afdal. Nabi SAW sering beliau ditanya oleh para sahabat tentang amalan yang paling afdal. Dan kalau kita lihat, jawaban beliau terkadang berbeda. Datang sahabat ini jawabannya demikian, datang sahabat ini jawabannya demikian. Sebabnya adalah karena Nabi SAW menyebutkan amalan yang paling afdal sesuai dengan orang tadi. Karena masing-masing dari kita ini berbeda-beda. Ada di antara kita yang semangat kuat untuk berpuasa, maka yang paling afdal ya puasa bagi dia. Ada di antara kita yang untuk berpuasa dia agak susah, tapi kalau untuk berinfak dia orangnya memang, maka didorong dia untuk berinfak. Demikian Nabi SAW memberikan jawaban yang
berbeda-beda. Nah, ini diantaranya adalah mengucapkan salam bagi orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Jangan kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. Antum datang ke Indomaret misalnya, ya sedang belanja. Antum nggak kenal sama yang jaga, tapi antum tahu dia adalah seorang muslim. Maka antum ucapkan salam, assalamualaikum. Meskipun antum tidak kenal. Ini termasuk adab yang hendaknya kita perhatikan di dalam masalah ini. Ya, tidak lupa di antara adab salam yang mungkin dilalaikan oleh sebagian ya, adalah kita mengucapkan salam itu bukan untuk orang dewasa saja, tapi kita juga mengucapkan salam untuk anak-anak yang masih kecil. Contoh kita dan teladan kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Anas bin Malik, dan kita tahu siapa beliau. Beliau adalah pelayan Nabi SAW. Suatu saat beliau pernah melewati segerombolan anak-anak yang sedang bermain. Maka beliau pun mengucapkan salam kepada mereka. Mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Kemudian beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini. Kenapa Anas bin Malik mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang main tadi? Karena beliau ingat dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga melakukan yang demikian. Ya, jadi jangan kita merasa rendah ketika kita mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain di depan rumah kita. Kita mau pergi kemana, kita sempatkan untuk mengucapkan salam kepada mereka, dan ini adalah adab yang sangat indah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, itu mungkin kalau kita berbicara tentang adab secara keseluruhan tentunya banyak, dan apa yang Ana sampaikan tadi, Uki, ini semoga bisa menjadi pembuka yang menjadikan antum semangat untuk mengetahui lebih banyak tentang adab-adab salam. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallahu ya Ustaz. Masya Allah. Ternyata begitu banyak hal yang Ana belum ketahui terkait adab salam ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode berikutnya di serial Adab Islami. Dalam episode Adab Salam. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.